Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Jumat 19 September 2025 tepat jam 8 kita masih diberi kesehatan, nikmat waktu untuk dapat bermuajahah di majelis hadis ini dalam rangka mengasah dan menggali tentang ilmu hadis di dunia masa lampau dan dunia akan datang. Selawat beriring salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak narasumber kita atau yang akan memberi kajian hadis kepada kita yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Anton Athaillah MA, yang mana Bapak tersebut adalah sebagai guru besar UIN Gunung Jati Bandung dan pernah menjabat menjadi Ketua ASILHA, Asosiasi Ilmu Hadis se-Indonesia. Selamat kami ucapkan kepada Bapak yang sudah berhadir. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Yang kami hormati juga para hadirin yang telah berhadir pada malam hari ini. Untuk sementara waktu ada sekitar 28 yang insya Allah nantinya akan menyusul. Dan ada di sini para guru-guru kami yang kami hormati juga Profesor Dr. Ziaul Haq sebagai penasehat kami untuk kajian hadis yang ada di Sumatera Utara Medan. Baik para pemirsa ataupun pendengar diskusi yang kami hormati dan kami muliakan, tidak mempersingkat waktu, kami mohonkan kepada Bapak narasumber yang sudah bersama hadir di hadapan kita yang akan menjelaskan tentang perjalanan hadis dari Maktutot ke Artificial Intelligence atau AI yang trajektori atau long march dalam teks hadis. Kepada Bapak Prof, kami persilahkan untuk memberikan semacam ulasan kajian hadis yang sifatnya dari masa lampau ke semasa sekarang. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Dr. Nurliana. Terima kasih juga kepada Prof. Zia. Ini kapan nih Prof. Zia kita bisa kopi darat lagi nih? Ya. Itu. Siap. Ya, terima kasih juga kepada Majelis Sahih dan tentu saja keluarga besar UIN Sumatera Utara ya, Prodi Ilmu Hadis S1, S2, S3, kepada seluruh peserta diskusi kita kali ini, dengan segala hormat dan permohonan maaf, ini sifatnya berbagi pengalaman saja ya, jadi untuk ulumul hadis atau untuk ulumul hadis secara formal Can asar teh orang cicing heula gitu tukang ojek ya saya pernah melewati jenjang akademiknya dan sampai sekarang tetap mengasuh mata kuliah yang terkait dengan fase akademik tersebut. Meskipun home base saya tetap di Fakultas Syariah dan Hukum ya, jadi seperti itu. Dan hadis dan ulumul hadis di Fakultas Syariah dan Hukum menempati posisi yang fundamental, berada dengan ulumul Quran dan tafsir ya, tafsir ahkam, hadis dan hadis ahkam itu seperti itu. Dan karena seperti itulah kemudian saya tetap tidak bisa ke lain hadis. Gitu ya, tidak bisa ke lain hadis. Terima kasih juga kemarin saya selamat menggawangi ASILHA ya. Selamat, terima kasih juga dukungannya dari semua. Oke.
Saya langsung share screen saja ya. Nah, nih jadi em, slide-nya saya sudah kirim ke Prof. Dia ya kemarin itu, mohon maaf Ibu Nurliana mungkin bisa Nampak, di-share nampak Pak Prof. di chat ya, di Iya. chat. Kemudian oke, yang pertama disclaimer dulu deh ya. Jadi kan judul judul slide-nya ini, judul materinya ini dari Makhtutot ke Artificial Intelligence, trajektori long march ya, teks hadis. Trajektori itu kan trayek ya, trayek bis antar kota antar provinsi. Nah sekarang trayek hadis ini kurang lebih seperti itulah. Nah ini disclaimer dulu. Jadi secanggih apapun AI teknologi ini tetap tidak akan menggantikan writer ya, tetap tidak akan menggantikan manusia. Eh, Bahwa kita meminta apapun dalam tanda kutip ke AI itu bisa kita lakukan. Tetapi seperti yang nanti akan kita coba praktekkan bersama di slide-slide akhir itu, karena di slide-slide akhir itu uh, saya embed uh, semua link yang pernah saya gunakan sesuai permintaan Prof. Zia ya, Prof. Mohon maaf kalau tidak terlalu memuaskan. Itu pernah. Hal Ehwal Agama Islam pada bulan Ogos tahun lalu, di tahun ini telah melantik sebuah jawatan kuasa. Oke. Nah, oke, ini disclaimer yang pertama. Disclaimer yang kedua ini, nah ini ya. Jadi AI itu tetap bisa membuat kesalahan ya karena robot ya, karena robot dan nggak pernah pesantren lah paling jelas seperti itu ya. AI itu. Nah, ada paling tidak di sini ada 5 kesalahan yang sampai dengan hari ini biasa dilakukan. Dan oleh karena itu kita harus mengantisipasinya, harus ekstra hati-hati terkait dengan apa yang kita mintakan ke AI tersebut. Yang pertama ya, halusinasi. Yang kedua informasi usang. Itu. Yang ketiga salah menafsirkan maksud kita. Kita bikin prompt A, jawabnya A plus atau A min atau bahkan B. Itu bisa saja terjadi. Yang berikutnya adalah data bias ya, data bias gitu. Jadi ya boleh jadi karena prompt kita tidak sempurna atau prompt kita yang salah atau prompt kita yang dimanai lain oleh AI itu, apapun AI-nya ya. Kemudian ada informasi yang tidak lengkap atau bertentangan. Jadi kemarin itu di grup Asilha itu kan rame itu ya, eh, klaim khoinan khodiron dari Ali ke Abu Bakar itu ya, Ali ke Abu Bakar, Ali ke Umar. Itu ketika saya minta ke sejumlah AI, jawabannya tidak seragam, tetap aja berbeda. Nah itu seperti itu. Oleh karena itu, ya AI itu tetap instrumen ya. AI itu tetap instrumen, jadi instrumen itu ya netral sebatas kemampuannya. Mau diapakan tergantung kita. Oke. Berikutnya adalah ini ya. Jadi ini speed reading aja ya. Ini pengertian tentang AI, ini kemudian pengertian tentang GPT, dan nanti yang akan kita gunakan adalah GPT ya, yang akan kita gunakan sebagai contoh. Uh, apa uh, dan boleh jadi nanti ke depannya pengertian-pengertian ini terus berkembang ya, terus berkembang. Baik. Nah, jadi itu disclaimer dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal Prof. Dia itu kan minta frasa praktek langsung itu masuk ke judul ya, Prof ya. Gitu. Nah, ya mari kita di akhir nanti kita coba praktek langsung. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah apa yang menjadi apa yang menjadi lintasan trajektori ya, trayek lintasan long march teks hadis itu. Ilustrasinya kurang lebih seperti inilah. Ini ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah masa hidup Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tahun di mana kita
hidup sekarang, hadir hari ini, gitu ya. Tuh, nah ini ilustrasinya, ya. Nah, ilustrasi ini kemudian akan kita coba lewati trayek ini akan coba kita lewati, ya, akan kita coba lewati dimulai dari ini. Nah, ini ya. Jadi di slide berikutnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah tahun-tahun di mana eh, apa? Kan persoalan AI itu tadi ketika ada disclaimer 5 itu, apakah kemudian teks-teks hadis yang diberikan oleh AI itu otentik dan valid? Nah, kan itu pertanyaan mendasarnya. Seperti yang di grup Asilha itu kan tahrif. Ya, gitu. Tahrif mungkin saya tidak tahu tuh Ustadz Ja'far mengambil atau menerima postingan itu dari siapa, ya. Ustadz Ja'far itu menerima postingan dari siapa? Oke, kalau boleh saya masuk dulu ke ke hasil H ya. Bentar. Hasil H. Ini masih hangat ya. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi rawa Muslim fi sahihi, kitab jihad dan seterusnya. Nah, ini ternyata di sahih Muslimnya kitab jihad wasiar, ini teksnya tidak begini, ya. Ini terlihat ya, saya share screen WA. Ibu Bapak mohon maaf. Terlihat, Prof, terlihat. Oke. Nah, itu. Jadi di sini ada wa anta taro anni kadzibun asimun qadirun khainun. Nah, ini dicek tidak ada, sehingga saya kasih komen di beberapa sumber terindikasi tahrif. Ini frasa penelitian ya. Kalau frasa provokasinya itulah bukti tahrif, gitu ya, langsung klaim kan. Tapi karena frasanya frasa penelitian ya terindikasi tahrif seperti itu. Kemudian di sini ada postingan respon ya. Saya menyebutkan sumbernya seperti ini, saya dari Islam Web, dan nanti Islam Web kita akan buka. Kemudian ini ada postingan yang lain ya, ada URL yang lain yang juga membahas terkait dengan yang akhirnya saya berkesimpulan dalam konteks riset itu terindikasi tahrif. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh betapa disclaimer tadi mohon diperhatikan karena seperti inilah AI. Itu ya, seperti inilah AI. Baik. Oke. Oke. Nah, 3 kotak ini adalah menunjukkan trayek awal, ya. 3 kotak ini menunjukkan trayek awal. Apa yang bisa kita lihat di 3 kotak awal itu ini. Jadi saya membuat tabel kronologis sederhana periodisasi penulisan hadis. Ya, tabel kronologisnya seperti ini. Dari sumber-sumber yang saya baca, paling tidak kita menemukan menemukan informasi bahwa sahifah yang pertama kali adalah sahifah Ali. Kemudian, jadi ini saya susun berdasarkan tahun wafat yang dinisbahkan ya, yang dinisbahkan kepada pemilik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ini 3 ini adalah contoh sahifah suhuf sahabat. Kemudian masuk ke Hammam bin Munabbih sampai kemudian ke Imam Nasai yang wafat 303 Hijriah dan seterusnya sampai dengan hari ini. Karena minggu kemarin saya berterima kasih kepada Prof Arvin ya. Saya seperti merasa diumpan gitu. Itu ya Bu Nurliana ya, Prof Zia. Itu. Jadi ketika minggu kemarin kita bicara Kita bicara makhtutot ya, filologi. Ya, makhtutot dalam manuskrip hadis. Ya, saya kan filologi. Merasa diumpan gitu. Karena apa? Karena ini 3 kotak ini adalah ilustrasi untuk periode makhtutot itu sebelum kemudian ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg ini. Itu seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi ini adalah periode makhtutot murni, ya. Kemudian kita ambil ilustrasi yang minggu kemarin juga sudah ditampilkan oleh Prof Arvin ya. Nah, inilah kita contoh makhtutot ini, kita Riyadhus Shalihin, ya.
Saya ambil contoh kitab Riyadhus Shalihin dan hadis yang diambil dari Riyadhus Shalihin adalah hadis innamal a'malu binniyat ya. Yang nanti juga akan kita coba cek di slide-slide berikutnya terkait dengan otentisitas dan validitasnya. Oke, baik. Jadi oke. Masuk pada periode ditemukannya mesin cetak ya oleh Johann Gutenberg ini, dan disinilah saya menyebutnya sebagai revolusi buku cetak ya. Dimulainya revolusi buku cetak itu dimulai ketika Johann Gutenberg berhasil memproduksi atau ya menemukan mesin cetak itu, dan ini adalah informasi terkait dengan dimulainya buku cetak ya, dimulainya buku cetak. Kemudian loncat ke 1801. Apa yang ada di 1801? Yang ada di 1801, jadi Johann Gutenberg itu 1498 ya, 1500 lah ya. Itu kemudian di 1801 kita menemukan informasi ini. Ya, dari Sayyid Zuhdi Abdul Ghani, terbit di 2023 artikelnya. Ini Sinta 3, cuman linknya mohon maaf saya lupa kirim ya. Judul artikelnya A Brief History of Philology in Egypt, a Literary Study ya gitu. Nah, dari artikel ini saya mencoba mengambil poin-poin tertentu dan diantaranya paling tidak ada 4. Jadi mesin cetak pertama kali dibawa oleh Napoleon ke Mesir ya tahun inilah ya, untuk menyebarkan propaganda politik. Jadi di dunia Arab yang pertama kali dicetak ya kebutuhan Napoleon. Nah, berdasarkan informasi artikel ini ya. Kemudian mesin cetak kedua dikasih nama Al-Matba'ah Al-Ahliyah. Nah, ini dimiliki oleh seorang Mesir sendiri dan sudah ada sejak 1801 dan seterusnya itu ya. Kemudian 1821 percetakan itu dipindahkan ke Bulak. Jadi kita masih ingatlah dulu ya cetakan-cetakan lama yang tanpa tahqiq itu sudah dicetak tapi tidak ditahqiq ya. Paling hanya alih font aja ya. Itu banyak tuh Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Isa Al-Babi Al-Halabi, sebelumnya Bulak itu. Nah ini jadi 1821 ya, 1821. Kemudian lagi-lagi berdasarkan artikel ini percetakan Bulak ini memulai karya teks Arab seperti Lisanul Arab, kemudian Tafsir Tobari, Fathul Bari dan lain-lain. Kesimpulannya adalah bahwa manuskrip Arab mulai dicetak dengan mesin cetak sejak 1801. Oke, tuh. Nah, sekarang lagi-lagi ini masih ilustrasi lah. Inilah ilustrasi Lisanul Arab gitu ya. Jadi di sini informasinya diantaranya adalah Lisanul Arab, dan kita bisa lihat Lisanul Arab yang cetakan Bulak tahun 1883 itu ada di University of Toronto di perpustakaannya, dan ini adalah linknya. Ini adalah linknya ya. Jadi ibu bapak yang ingin mengunduh Lisanul Arab versi pertama ini boleh klik ini. Kita coba ya. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Lisanul Arab Ibnul Manzur. Ini ya. Tuh. Ini ya. Ini 9,4 giga. Ya. 9,4 giga. Nih ya. Ada berapa? 20 jilid. Ya. Ada 20 jilid. Kita boleh buka jilid 1 ya. Nah, ini Prof dia praktek langsung ya. Inilah ya. Ini yang 18 berapa tadi? 82 itu ya. Ini 1883 lah. Ini ya seperti ini tampilannya ya. Dan di pesantren masih banyak yang tampilannya seperti ini. Ya, nggak ada titik, nggak ada koma gitu kan. Matan Jurumiyah yang kita baca waktu kita di pesantren itu masih begini kan. Dan disebut kitab kuning karena memang warnanya kuning.
Itu seperti itu. Oke. Oke. Jadi ini contoh ya, contohnya seperti ini, kemudian kita masuk ke 1955, kita loncat. Kita loncat, apa yang kita bisa lihat di 1955 itu adalah ini. Ah, itu ya. Jadi kalau tadi Riyadus Shalihin di sini, ini masih versi begini, versinya Prof. Arwin ya. Nah, sekarang ini versi 1955 ya. 1955 ini ada linknya juga. Ini bisa dibuka. Oke, mohon menunggu. Iya, jadi tergantung kecepatan internet ya. Oke, tergantung kecepatan internet. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan sinyal di saya lemot, kemungkinan juga di URL-nya lemot. Ya, tuh seperti itu. Oke, baik kita ke sini dulu deh. Nah, ini Riyadus Shalihin. Kemudian ini ada di American University Library of Beirut. Nah, ini ya. Jadi ini American AUB EUB ini American University Beirut. Oke. Nah, ini ya sudah muncul. Oke, ini American University of Beirut. Kemudian ini cover depan, cover belakang, dan ini cover depan dalam. Cover depan dalam. Oke. Ini Isa Al-Babi Al-Halabi wasyarakahu. Nah, itu ya. Itu kemudian ini adalah pengantarnya dan di sini ditulis di akhir pengantar ini 1955. Nah, ini ya 1955. Nah, ini 1955 itu kemudian oke. Di sini saya ini kasih highlight ya, kasih highlight. Nah, ini. Oke, berikutnya loncat ke sini ada apa di tahun 2007. Nah, saya loncat ke 2007 kenapa? Karena saya ya ini ilustrasi aja lagi-lagi ilustrasi ya terkait dengan jadi Riyadus Shalihin 55 seperti ini, Riyadus Shalihin 2007 seperti ini. Ya, ini ada linknya sama juga bisa dibuka ya, bisa dibuka. Ya semakin banyak membuka link semakin lemot ya. Oh enggak ini cepat. Oke, nah ini ya. Ini muhakiknya kemarin kita bicara banyak dengan Prof. Arwin, Isom Musa Hadi. Muhakiknya 2007, oke, Darud Dalil Al-Asari ya, ini Muassasah Ar-Royan. Terus seperti itu, kemudian, oke. Jadi lintasannya sudah sampai 2007 dan kita hari ini ada di 2025. Ya, kita hari ini ada di 2025 sehingga kalau kita lihat lintasannya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini saya masih merujuk apa yang disampaikan oleh Prof. Arwin kemarin. Jadi kalau sampai dengan 1801 mahtutot, full mahtutot, setelah 1801 mahtutot banyak yang ditahkik, ditalik, dan ditahrij, ya, dan selanjutnya itu ya kemarin kita bicara ada di rosahnya juga, sehingga mahtutot berkurang, ya, dari segi persentase, ya, dari segi persentase yang sudah ditemukan. Tentu saja kita gunakan asumsi. Tetapi kalau kita jumlahkan mahtutot dengan hasil tahkik, kurvanya bergerak ke atas. Itu jumlahnya kan bertambah. Tentu saja hari ini kita akan menemukan penambahan jumlah terus, ya, sehingga kalau diagregasi mahtutot dan muhakkokot dan yang selainnya
artinya kita langsung ditulis tidak dalam bentuk manuskrip tangan, tapi langsung menggunakan mesin cetak, itu akan terus bertambah. Jadi ilustrasinya begini, ya, akan terus bertambah. Kemudian hari ini 2023 atau 2022 AI atau GPT lah paling tidak, ini simbolnya GPT ya. AI saya ambil proksinya GPT, mulai kita gunakan, mulai manusia gunakan sehingga, nah ini mulai dari 2022, sehingga ilustrasinya bisa kita lihat menjadi seperti ini. Nah, kita sekarang berada di 2025 dan agregasi publikasi berada di sini plus AI. Plus AI. Tuh ya. So, begini, pengalaman saya, kan seringkali penulis itu dihantui Turnitin. Turnitinnya besar dan sebagainya itu. Ternyata pengalaman saya menggunakan AI, Turnitinnya rendah. Kenapa? Karena tiap detik algoritma itu melakukan parafrase. Jadi prompt yang sama di detik yang berbeda, hasil beda. Itu mohon maaf Prof. Zia, ya itu pengalaman saya aja. Gitu ya. Ya nanti kita bisa berbagi pengalaman lah ya. Tuh, seperti itu. Oleh karena itu, jadi ketika kita melihat seperti ini, kenyataannya hari ini, penampakannya, kita kemudian bisa lanjut kepada ilustrasi ini nih, ya. Jadi kita lewati, jadi mualak nih, mualak dari zaman Nabi ke zaman AI sekarang, ya. Itu mualaknya berapa abad nih? Ya, 1300 sekian lah ya, 1300 tahun tuh, itu mualaknya itu seperti itu. Ya, jadi kita sudah menjadi mualaf menggunakan AI, gitu, menggunakan AI. Baik, oke. Nah, ini sekedar timeline aja ya, sekedar timeline agar tidak tiba-tiba ujuk-ujuk loncat ke GPT lah kira-kira gitu. Ya ini silakan dibaca bagi yang berminat. Tapi nggak sekono acarane uwing deh. Ya wes Mbak. Bagi yang berminat untuk membacanya silahkan. Ini sekedar pengetahuan saja, ya, sekedar pengetahuan. Kemudian, nah sekarang yang biasa saya gunakan, ini mohon maaf lagi-lagi berbagi pengalaman saja. Jadi Internet of Things dan AI itu interchangeable, saling menggantikan, ya, saling menggantikan. Nah, movernya manusia. Ya, movernya saya, kita lah ya, sehingga kita tetap kembali ke sini. Nah ini, tetap manusia tidak bisa digantikan kan gitu. AI, robot, apapun ya, tetap akan bekerja sesuai dengan perintah kita. Belum lagi nanti tetap ada kemungkinan 5 disclaimer itu ya, 5 disclaimer itu. Nah, ini saya sekedar memberikan contoh. Jadi ini contohnya adalah tetap hadisnya kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin zaman Mahtutot itu seperti ini. Zaman mesin cetak pertama kali seperti ini tampilannya. Nah, zaman Internet of Things hari ini seperti ini tampilannya. Oke. Kita bisa klik ini. Ini linknya kemarin sudah saya coba ya. Jadi sebelum saya kirim ke Prof Zia, saya coba dulu Prof. Alhamdulillah kemarin sih berhasil ya. Nggak tahu sekarang. Gitu ya. Tuh. Nah inilah. Jadi inilah tampilan Riyadhus Shalihin yang yang dipersembahkan oleh islamweb.net. Ya. Islamweb.net ini tampilan Riyadhus Shalihinnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung mengakses, bahkan mengcopy paste apapun yang kita butuhkan dari sini. Tuh, ya, ini Riyadhus Shalihinnya. Andai misalkan, mohon maaf ya, saya sendiri masih sering salah baca lah gitu. Ini apa ini? Ya, gitu. Ini ada menu sakalnya. Ah, ya, ini ada menu sakalnya sehingga kita bisa apabila kita ragu ini bacanya gimana nih ya, Jaidun atau Jaidin gitu. Ya, misalkan seperti itu ya, kita bisa gunakan ini. Kalau dari Islam Web, saya sebatas pengetahuan saya belum menemukan kesalahan. Jadi masih lebih akurat Islam Web dibanding AI untuk permintaan sakal, ya, untuk permintaan baris ya, harokat ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim, kasih jabar JR PS ya, kasih jabar itu fathah, domah, kasroh lah gitu ya, mohon maaf ya.
kasih sakal itu seperti itu. Jadi ini ada menunya. Tidak semua web menyediakan menu ini, tapi alhamdulillah untuk Islam Web ada. Tuh. Berikutnya, oke. Jadi ini tampilannya. Kemudian ini adalah contoh hadis innamal a'malu binniyat yang tadi itu ya. Nah, ini ininya apa tampilannya. Ini daftar isinya. Jadi sudah hyperlink semua, klik daftar isi langsung ke halaman. Kita coba buka lagi. Nah, ini kan halaman awal tadi. Nah, sekarang ini halaman hadis nomor urut 1. Ya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ini ada innama, amalnya jama, niatnya jama. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, yang pakai innama, amalnya jama, niatnya jama, nanti kita lihat di Bukhari. Ada nggak faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihnya? Gitu ya. Oke. Tuh, seperti itu. Kemudian, oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, berikutnya ini ada notebook lm.google. Ya, notebook lm.google. Ini saya lanjut dulu. Nanti ini kita bisa klik ya. Ini adalah fasilitas. Sejauh ini saya masih menggunakan yang gratis dan nggak pernah ada tagihan ke email saya. Gitu ya. Ada fasilitas untuk memproduksi pengetahuan via menu apapun yang ada di notebook lm.google ini. Ya, nih, jadi kita klik ini masuk ke sini, try notebook LM, kita boleh klik ini masuk ke sini. Kemudian di sini kita selamat datang di notebook LM. Kalau di sini ada pertanyaan, Pak Anton itu kenapa berbahasa Indonesia? Saya setting Chrome-nya berbahasa Indonesia. Jadi kalau di ibu bapak Chrome-nya masih Inggris, ya Inggris di sini ya welcome to notebook LM ya. Tuh. Oke, klik buat notebook baru. Ini yang ini nih. Dapatlah ini. Nah, ini bisa upload sumber, bisa PDF, ya, bisa situs dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya coba klik situs. Jadi ibu bapak yang sekarang di depan laptop, PC boleh mengikuti apa yang saya tampilkan di layar. Klik situs. Nah, tempelkan URL. Apa yang ditempelkan yang tadi? Ya. Jadi yang tadi yang Islam Web ini, yang innamal a'malu binniyat, diklik, dikopir URL-nya, tempelkan di sini. Kemudian setelah ditempelkan, klik sisipkan. Jadilah ini. Tuh, kita langsung dikasih sinopsis. Ya, kita langsung dikasih sinopsis, kemudian kita bisa buat peta pikiran. Jadi nggak usah lagi bikin PowerPoint, slide PowerPoint, cukup klik peta pikiran, itu otomatis akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini, tergantung kebutuhan kita, nanti ini bisa diklik, ini on off ya, muncul timbul tenggelam, dan seterusnya. Selain itu, kita akan dikasih menu ini, ringkas video. Jadi dari narasi innamal a'malu binniyat itu ada ringkasan videonya, dan videonya itu menjadi milik kita dengan narasi spesifik. Beda detik, beda narasi. Konten tetap sama, hadis tentang innamal a'malu binniyat itu, tapi narasinya berbeda. Ya, frasa-frasanya berbeda. Oke. Nah, jadilah seperti ini nanti. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa praktekkan langsung ya. Nah, ini kita jadi dapat dua, ada video kekuatan niat dari innamal a'malu binniyat. Ini judul kekuatan niat di-create oleh notebook LM ini, ya. Kemudian kita punya mind map yang tadi itu, yang ini nih, ya. Oke. Berikutnya kita boleh cek simak video. Kemudian kita dikasih ini, klik tombol simak video itu dan jadilah ini. Ya, mari kita lihat. Pikiran nggak sih soal kekuatan di balik setiap hal yang kita lakuin? Kekuatan yang bisa nentuin sebuah tindakan itu jadi bernilai atau malah jadi sia-sia. Nah, ternyata semuanya itu berawal dari dalam diri kita, dari niat.
Yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana motivasi batin ini bisa mengubah hasil akhir dari segalanya. Coba deh bayangin ini, ada dua orang. Oke. Jadi narasinya menggunakan bahasa Gen Z ya. Ya mungkin kita juga sering pakai ya. Gitu. Tapi yang jelas ini bahasa gaul lah gitu. Nah, andai kita membutuhkan speech to text, jadi apa yang dinarasikan di video ini kita butuhkan transkripnya, kita bisa install di Chrome kita ini transcribe video atau YouTube transcript generator. Ya, ini nih ada ininya nih, ada ikonnya ya. Kita boleh klik ini. Nah, ini jadi tuh. Ya. Jadi hadis innama a'malu binniyat itu melahirkan narasi 4 menit. Ya, melahirkan narasi 4 menit. Jadi ini bisa kita copy, pastikan ke GPT, tolong buatkan artikel dari narasi ini. Jadi artikel tuh. Gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Oke, lanjut dulu. Oke, jadi ini bukti bahwa lagi-lagi AI itu tools tergantung kita, ya. Dan kita boleh cek ini, jangan-jangan tadi ada yang salah ya narasinya misalkan seperti itu. Jadi kita boleh tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh AI itu. Oke, ya, nih copy text, pastekan. Nah, ini ke MS Word ya, dipastikan jadi seperti ini. Kemudian kita coba sekarang masuk ke chat GPT. Ya. Unggah file MS Word yang tadi itu, yang ini nih. Ini sudah saving ya, sudah copy, paste, save. Dikasih judul file, pastikan di sini. Nah, pilih, di sini kan ada ini ya, ada plus nih. Yaitu diklik, masuk ke sini, tambahkan foto and file. Ini yang dikliknya. Oke, upload ke sini. Transkrip, tadi judul filenya transkrip kekuatan niat YouTube, doc. Berhasil diunggah, klik ini, tanda panah untuk memproses, jadilah ini. Ini singkat cerita ya, jadilah ini. Ini saya coba buatkan. Jadi mulai ini kultum. Jadi kan permintaannya, ini promnya ya, dari isi file Word yang saya unggah, buatkan materi kuliah 7 menit yang akan saya gunakan sebagai bahan ceramah saya di majelis taklim yang saya asuh. Misalkan gitu promnya. Ya, jawaban GPT-nya ini. Dan ini adalah hasilnya. Hasil dari video yang tadi jadilah materi kultum. Kekuatan niat dalam kehidupan sehari-hari. Ini judulnya dari GPT juga. Yang nulis Assalamualaikum GPT. Yang nulis Alhamdulillah segala puji GPT. Dan seterusnya sampai penutup. Tuh ya. Tuh. Oke. Berikutnya. Oke. Jadi tadi kita sudah punya sudah punya link Mohon maaf, Joseph, saudara Joseph, mohon hati-hati layar. Tuh muncul oret-oret. Oke. Tadi di Islam Web. Oke. Sebelum ke hadis Islam DB ya .com ini, kita kembali dulu ke Islam Web yang tadi itu. Yang ini ya. Jadi Ibu Bapak Saudara, kita bisa mengecek ini takhrijnya nih. Klik. Dari Sahih Bukhari. Nah. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini yang tadi saya katakan. Innama ada, al-amalnya jama ada, binniatnya jama ada, wa innama likulli imrin manawa. Faman kana hijratuhu ila dunya. Tidak ada ilallahi wa rasuli. Ya, itu kan pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab ini? Aduh, ini mohon maaf Joseph, Pak Joseph, Kang Joseph, Mas Joseph ya. Mohon maaf itu layar, mohon diperhatikan. Oke. Jadi seperti inilah ya, seperti ini. Oke, sekarang arad kitabnya. Inilah Bukhari. Jadi semuanya hyperlink. Oke, kita tahu hadis ini melalui Al-Humaidi. Kita klik Al-Humaidi. Inilah Al-Humaidi. Rawa'anhu ya. Hadasaan Ibrahim dan seterusnya. Sufyan bin Uyainah ya. Ini kan Sufyan bin Uyainah nih.
An Sufyan. Oke. Hadis anhu Bukhari, ya, Bukhari, Zuhli, Harun dan seterusnya. Oke, checklist, mutasil, dan seterusnya. Itu ya. Kan tahrij begitu ya. Oke, baik. Oke. Nah, dengan cara seperti itu, termasuk ini sarahnya apa? Tahrij ada, sarahnya juga ada ya. Sarahnya juga ada. Kita pilih kitab. Di sini ada 3 kitab Sahih Bukhari. Di kelas, mohon maaf, kemarin saya sampaikan ya, ada lebih dari 20 ya. Bisa sampai 35 itu sarah Sahih Bukhari. Di sini ada 3. Ya lumayan lah, lebih dari lumayan ya. Alhamdulillah kita punya, kita berhasil, bukan punya ya, kita berhasil menemukan web ini. Itu seperti itu. Baik, oke. Nah, selanjutnya ini ada web lain namanya Hadith. TH ini kan dalam transliterasi Inggris itu sa ya. Jadi hadith.islam-db.com. Boleh kita buka. Nah, inilah ya. Ini apa? Kalau tahrij manual, kalau kita gunakan buku Usul Tahrijnya Mahmud Tohan, ini mirip pengembangan dari At-Thariqatus Salisah. At-Tahrij Antoriki Ma'rifati Kalimatin Yakillu Dawranuha Alal Alsinah Min Ayyi Juz'in Min Matnil Hadis. Itu. Nah, elektroniknya atau online-nya kita bisa gunakan ini. Ada yang selain ini, ada banyak lah beberapa. Cuman saya pilih ini, kenapa? Karena lagi-lagi mohon maaf sebatas pengalaman. Bagi saya ini praktis, ya. Bagi saya ini praktis. Baik, di sini di slide tampilannya ini. Oke, caranya gimana? Caranya ini, entry kata atau frasa, ya. Saya ambil contoh fahijrotuhu. Fahijrotuhu ketikkan di sini, kemudian klik cari. Ini ya, fahijrotuhu. Jadi silakan ibu bapak yang online sekarang masuk ke sini, kemudian ketikkan apapun yang akan dicari. Nanti web ini akan memberikan kita apa yang kita cari itu sesuai perintah. Gitu ya. Jadi ini yang tadi saya katakan, at-takhrij an tariqi ma'rifati kalimatin yaqillu dawranuha 'alal alsinah min ayyi juz'in min matnil hadis. Tuh. Oke. Coba kita entrykan di sini, klik cari, dapatlah ini. Ini singkat cerita ya. Karena apa? Singkat cerita, sebelum Bukhari itu kan masih ada. Jadi dari mudawin terdekat. Ya, kronologi wafat. Tuh, mungkin siapa? Abdul Razak ya, atau Ma'mar bin Rashid ya, Ma'mar bin Rashid. Tuh. Nah, ini di Bukhari ada di sekian tempat ini. Ya, kita bisa tahu. Oke, saya perbesar dulu ya. Ini yang inama malu biniyat wa inama likulli imrin ma nawa famangkana hijratuhu ila dunya yusibuha. Nggak ada yang ilallah wa rasulihnya. Di nomor urut 1. Di nomor urut 53, nomor urut kedua di tampilan ini ya. Ini nggak pakai nama, langsung al-amal, niatnya mufrad. Walikul imri manawa famangkana hijratuhu ilallah wa rasulih. Ilallah wa rasulihnya ada di nomor urut 53. Di nomor urut 1 tidak ada. Tuh. Ya, jadi kalau kita tadi ngentrikan al-amal atau an-niat ya, jamak ini, yang nomor urut 53 tidak akan muncul. Tuh, yang nomor urut 53 tidak akan muncul. Karena apa? Karena di sini niatnya bin niyah, mufrad. Oke. Berikutnya ini di 2356. Di 2356 al-amal bin niyat sama ini al-amal bin niyat sama ini sorry, yang ini ke crop ya. Gitu. Jadi di 7 tempat, bukan di 8, ini kan 8 tempat. Gitu. Oke. Nah, di 4707 ini al-amalu bin niyah. Ini amalnya mufrad, niatnya mufrad. Tetap ada ilallah wa rasulihnya. Kemudian di sini amal jama, niat jama, niat mufrad. Kemudian kita cari, oke.
Kita cari yang oke. Sekarang kita ketikkan di sini ya. Fahijratuhu. Nih. Fa hi ha ya jim ro ta ha. Fahijratuhu. Nih prakteknya begini. Mohon maaf Prof dia ya. Ini. Oh, ternyata yang pertama adalah Imam Malik ya. Muwatta Malik wafat 179, ke sininya terus di sini ada Musnad Ahmad, Imam Ahmad wafat 241 atau 242. Ini kita minta lanjutkan. Oke, nah ini Sahih Bukhari 1. Ini hadisnya. Yang 53 ini hadisnya. Yang 2356 ini hadisnya, yang 2634 ini hadisnya. Sekarang kita lihat yang 3634. Ya. Ini biar nggak tertutup, ini klik kanan, open link in new tab. Tia Musaddad, ya, Hamad bin Zaid, Yahya, Muhammad bin Ibrahim, Alqomah, Umar. Oke. Nah, teksnya, mari kita perhatikan. Ini. Al-amal bin niyat faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Jadi maklum. Ya. Ini urut-urutannya maklum ini dibanding dengan 6 versi yang lain. Jadi jalur musaddad maklum. Oke. Kelebihan web ini yang hadisislam.db ini langsung muncul ininya. Di sini rutbahnya ya, isim Umar, Suhroh Umar bin Khattab, rutbah sahabi, ini Alqomah bin Waqqas, ini Sikoh sahabat, ini langsung nih ya. Sebatas pengecekan saya ini identik dengan Takribut Tahzib ya, yang rutbah ini ya, ini identik dengan Tahzibut Tahzib. Jadi kalau lagi kepepet, nah, bolehlah pakai hadisislam.db.com ini. Ya, itu boleh. Itu tetap harus dicek di Takribut Tahzibnya. Itu seperti itu. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau di sini saya tidak menemukan apa? Sarah ya. Nggak tahu nih ada menu sarahnya atau tidak itu. Saya belum menemukan. Mungkin ada tapi saya belum menemukan ya, belum mencari soalnya. Gitu. Oke. Kembali ke sini. Jadi seperti itu penampilannya. Kayak ini apa panduan teknisnya, klik dapat ini. Oke. Nah, jadi kelebihannya ini ya, kelebihannya ini kemudian lagi-lagi dari link ini ya, yang ini nih URL-nya saya coba kirim ke notebook LM. Ya, jadilah seperti ini. Mari kita bandingkan dengan yang tadi. Dengan yang dari Islam Web. Ini yang dari Islam Web ya. Sekarang ini dari Notebook LM. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah pesan sederhana tentang niat bisa punya sistem verifikasi yang canggihnya kayak penelitian ilmiah zaman sekarang? Aduh, ngeheng. Terlalu banyak link yang dibuka. Mohon maaf ya. Ini kenapa ngeheng nih? Oke. Hari ini kita bakal bedah hadis pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita akan lihat gimana spiritualitas yang mendalam dan disiplin akademis yang luar biasa ketat itu bisa ketemu dalam satu riwayat yang umurnya udah ribuan tahun. Oke, kita langsung ke jantungnya ya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi coba deh kita renungin sebentar. Prinsip ini benar-benar mengubah cara kita melihat segalanya. Artinya, semua yang kita lakuin, mau itu hal besar atau kecil, nilainya itu bukan cuma dari apa yang... Oke, ini 4 menit 55 detik, yang ini 4 menit 17. Jadi yang dari Islam DB itu lebih sekian detik ya, yang ini lebih sekian detik. Oke, kita loncat ke sini.
Bagaimana kita bisa yakin kata-kata ini otentik? Ini takhrijnya. Summa bayanu martabatihi indal haja. Itu, mari Pada kita lihat. rekaman suara, apalagi video. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin seru. Kita geser dari apa pesannya ke gimana kita bisa yakin sama pesan itu. Dan jawabannya, jujur, keren banget. Jawabannya terletak pada sebuah sistem yang super canggih, namanya isnad. Biar gampang, bayangin aja ini kayak jejak audit atau silsilah untuk sebuah informasi. Jadi, isnad ini adalah rantai orang-orang yang nyambung terus, tanpa putus, yang mencatat dengan detil siapa dengar dari siapa lagi, sampai balik ke sumber pertamanya. Ini metode verifikasi yang, wow, luar biasa teliti. Coba deh kita lihat langsung rantai buat hadis yang lagi kita omongin ini. Mulainya jelas, dari Nabi Muhammad, yang dengar langsung itu sahabat beliau, Umar bin Al-Khattab. Terus dari Umar, hadis ini sampai ke Alkamah. Dari Alkamah, turun lagi ke Muhammad ibn Ibrahim. Lanjut ke Yahya, terus ke Sufyan. Kelihatan kan polanya? Ini benar-benar. Nah, ini kekurangannya kan sampai di Sufyan. Gitu ya. Itu. Jadi, guru Bukharinya tidak disebut. Nah, ini ya. Tetap aja kita harus cek gitu. Tapi oke lah ya. Saya sendiri kan nggak bisa bikin narasi kayak begini. Ada sisipan wow gitu kan. Itu. Ini kayak Seperti itu estafet ya. pengetahuan yang dijaga ketat banget. Ya, kita Biar percepat informasinya deh. tetap murni. Dan yang bikin ini makin keren, ini tuh bukan cuma sekedar daftar normal loh. Setiap orang di rantai ini, setiap mata rantainya, itu diinvestigasi habis-habisan. Para ulama itu benar-benar melakukan background check super ketat. Mereka dikenal jujur ya, ingatannya kuat atau lupa. Gimana reputasi dan karakternya di mata orang lain. Kalau ada satu aja orang di rantai ini yang diragukan, seluruh rantai ini bisa dianggap gugur seketat itu. Nah, ini dia buktinya. Ini data di balik. Ini. Nah, di di tayangan berikutnya ini di menit ke berapa ini? 3 menit 23 detik muncul Al-Humaidi. Tadi kan di slide sebelumnya hanya sampai Sufyan. Nah, itu ya. Jadi ya begitulah penampakannya. Saya nggak edit ini ya, nggak edit video. Saya terima apa yang diberikan oleh notebook LM. Oke, lanjut dulu, jangan lanjut dulu. Oke, masih 10 slide lagi. Oke, nah jadi ini ya. Jadi Ibu Bapak mohon maaf sebatas pengalaman saya gunakan dua ini ya. Dua ini ya interchangeable dengan AI untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan saya, sorry, untuk kebutuhan saya. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana kita mempraktekkan menggunakan chat GPT terkait dengan hadis itu. Jadi Bu Bapak silakan masuk ke sini ya, openai.com, indeks, ChatGPT. Sekarang sudah ada 5 ya GPT itu. Ini silakan ini diklik, kemudian masuk ke sini ya. Karena punya saya masih gratisan ya, gratisan ya. Itu. Oke, klik ini. Di sini ada tertulis GPTs. Jadi ini adalah rumpun GPT yang ada di ChatGPT ini. Ya. Ketika ini diklik masuk ke sini tampilannya. Nah, ini pilihannya. Ini ini pilihannya, ke bawahnya masih ada ini, silakan dilihat saja. Nah, apa yang akan kita pergunakan, ketik di sini. Di kolom, di area search GPT, ya, di sini. Nah, tuliskan hadis pakai, sebetulnya hadis pakai TS juga bisa ya, tapi nggak sebanyak ini. Atau pakai teks Arab aja, huruf Arab, hadis gitu ya, masuk. Ya. Kemudian, kita akan diarahkan ke sini. Ini ya. Jadi ini bawahnya silakan pilih. Ya, masuk ke sini, silakan pilih. Mari praktik. Nah, ini ya, mari praktik. Masuk ke sini. Oke. Kita akan coba ini ya. Yang pertama nih, Ibu Bapak bisa melakukannya. Karena ini sudah saya kirim ya. Klik. Nah, ya, hobi takhrijil hadis, ya. Nah, ini kan ada contoh prompt ya, tahrij buat saya hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya ini ya. Sekarang kita kharijli, nah, kita coba ya,
Aduh, kita coba. Li, hadis, tuh titik dua, kemudian double quote ya. Innama a'malu bin niat. Ah, coba. Enter. Nah, saya Bukhari, saya Muslim. Nah, ya, itu ya, tuh. Ustaz Ansori, seperti ini nih. Tuh, dapat ya? Gitu. Oke, sekarang kita coba promnya pakai bahasa Indonesia, mau nggak? Di Sahih Bukhari, di Sahih Al-Bukhari, riwayat tersebut ada di 7 tempat. Mohon ungkap. Mau nggak dia? A. Sohih kalamak. Sohih kalamuka. Sohih kalamuka akhi al-karim. Waduh. Wah ini. Tuh kan. Rokom hadis 1. Rokom hadis 54. 122, 398, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Kita copy ya. Kita copy. Masuk ke sini. Pakai bahasa Arab lagi lah. Ya. Ha. Hadal matan. Maklub. 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 Hadal matan maklub. Hmm. Soaluka dakikun jiddan. Wah, dipuji tuh sama GPT. Ya, itu. Yang tadi fit tartib alal masyhur fi sahihain. Nah, ini ya. Aqwalu ahli ilmi. Nah, ini. Ibnu Rajab Hambali mengatakan begini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan begini. Sampai di Fathul Bari itu ada frasa hipotetik ya. Sampai ada pertanyaan begini, apakah Bukhari lupa? Nah, pertanyaan itu muncul karena di Musnad Humaidi lengkap. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ya. Itu di Musnad Humaidi-nya lengkap, di Musnad Guru Bukhari-nya lengkap. Gitu. Naam, amatnul ladzi zakartahu maklum fit tartib. As-shawab al-mahfuz fi sahihaini wa sairi dawawin. Ya, nah itu. Jadi kita mau bikin makalah nih ceritanya ya, atau mau khutbah Jumat lah, apa kutip hadis ini, ya jangan yang menggunakan yang maklum ya, jangan menggunakan yang maklum. Kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu. Bagaimana kita menggunakan AI sebagai tools itu, dan yang berikutnya ini silahkan digunakan, silahkan digunakan, praktek aja, Bismillah ya. Apapun yang kita minta dicoba saja, ya dicoba saja. Oke, sementara itu dulu saya kembalikan ke host. Makasih. Terima kasih Pak Prof atas pencerahannya yang luar biasa pada malam hari ini ya. Artinya teknologi itu sangat membantu kita dalam mencari supaya lebih mudah, lebih praktis, tapi setidaknya juga jangan melupakan yang makhlutat ya kan Pak Prof. Artinya usaha tangan manusia. Ini memang luar biasa. Artinya dalam penulisan jurnal atau penulisan karya ilmiah, memang ini mempersempit waktu ya. Dari yang berhari-hari kita lakukan bisa dalam setengah hari selesai. Tapi kalau tahu keyword,
bagaimana long march-nya Makhtutat tadi ke dunia AI ya Pak Prof ya. Ya, ya. Satu sisi ada apa ya, memotong karya-karya Makhtutat yang lama bisa disingkirkan. Satu sisi memang eh, karya yang lama itu lebih utama gitu. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin memberi pencerahan juga atau ingin bertanya atau memang ingin memperdalam cara membuat apa seperti slide yang diberikan Pak Prof tadi begitu banyaknya sampai berapa slide tuh Pak Prof ya? Tadi lebih 60 ada ya? Nah, 76, 76. nah, artinya bisalah nanti pelan-pelan dibuka bagaimana untuk membuat hadis dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks Arab yang ada tadi link-linknya sudah diberikan. Ya. Baik para pemirsa yang berhadir pada malam hari ini, alhamdulillah ada 88 peserta ini yang mungkin asik mendengarkan perpindahan dari Makhtutat ke dunia AI ini. Kami persilakan mungkin ada yang ingin memperdalam, mengasah lebih dalam lagi persoalan long march-nya perjalanan hadis dari yang manual lah kita katakan kepada yang dunia teknologi yang lebih canggih saat ini. Dipersilakan. Oke. Mungkin tadi asik mendengarkan ya. Boleh minta Silakan. recording, boleh. Izin minta Tadi PowerPoint, sudah. ya izin Pak Prof tadi yang minta di-share itu apanya nanti akan bisa Pak kirim ke Pak Prof nanti kami pihak pengelola Ya. diskusi ini bisa Ini memberikan. nih, ada ini pertanyaan, Ibu Fatimah. Ya, bagaimana bisa kita ketahui credibility? Ya, itu cross check, check and recheck, ya, cross check, check and recheck. Tetap hakimnya itu tetap karya tulis cetak. Itu ya, itu. Tadi kan disclaimer oke, saya buka lagi, mohon saya share dulu ya, saya share lagi. Ini disclaimer kedua ya, disclaimer kedua. Tangan manusia ya, apa perlu. Oke. Disclaimer kedua itu, nah ini ya, ini jadi Halusinasi. data dan tidak lengkap atau bertentangan ini ya. Disclaimer nomor 1, nomor 4, dan nomor 5 untuk menjawab Ibu Fatimah ya, itu seperti itu. Tuh, jadi kemudian al-hakimnya siapa, penentunya siapa ya, kembali ke karya cetak, karya muhakkik itu ya, karya muhakkik. Ya, tempo hari kan banyak rumor, ternyata muhakkik berideologi. Itu yang kemarin oleh Prof. Arwin disebutkan. Muhakkik itu netral, ya. Jadi kalau Nabi mengatakan fabalaghuhu kama sami'ahu, ya fakatabahu kama wajadahu. Itu ya, nggak boleh ada intervensi muhakkik terhadap keaslian teks. Itu. Jadi saya duga Bukhari kenapa lengkap 77 jalurnya dituliskan karena Bukhari terima dari 7 guru itu dalam sahihnya. Ya, itu seperti itu. Fabalaghuhu kama sami'ahu, ya, fakatabahu kama wajadahu. Itu ya, fakatabahu atau fakatabaha kama wajadaha ya, karena 7 ya. Itu seperti itu. Jadi itu ya Ibu Fatimah, mohon maaf kalau tidak puas jawabannya. Tuh. Oke, masih ada yang lain? Baik. Mungkin ada Bapak Ibu. Ini apa nih? Ini ada bunga indah tuh, siapa bunga indah? Oke, makasih. Apa tuh kalau antum? Pokoknya ada kesempatan, insya Allah. Ini bunga indah ini akhwat ya. Di mana? Kalau saya tahu nama aslinya siapa, kemudian perguruan tingginya di mana gitu, boleh lah. Iya. Gitu. Enaknya memang Enaknya memang luring ya. Jadi dikonsentrasi dalam satu ruang ya. Kemudian kita semua peserta bawa laptop masing-masing dan bawa hadisnya masing-masing yang akan diteliti gitu. Itu ya.
Nur, Iya, Nur, ini ada Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan ingin ya. memberikan atau bertanya. Silakan Pak Prof. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Bisa ya. Winsu ini Pak Prof. Ya, ya, ya. Medan. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Salam. Saya sekarang ini mendapatkan pencerahan luar biasa dari Prof ini, karena saya bukan orang Usuluddin ini, orang syariah ya, orang Sama, Prof. ekonomi. Sama, Prof. Mohon maaf. Saya Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Bukan Oh, Usuluddin. oh begitu. Oh, iya, ya. Oh, temannya Fauzan ya, Pak Fauzan. Ya, Pak Dekannya Pak Prof. Fauzan. Jadi saya penyusup aja di hasil H itu. Penyusup jadi ketua umum. Itu ya. Oke, baik, silakan Prof. Silakan, Prof. Ya, saya satu angkatan dengan Pak Asro ya di UI. Oh ya, Asri. ya. Prof, tadi saya agak terlambat, apakah saya tergilas tadi? Kalau misalnya untuk memverifikasi sanad yang perawi yang dhabit, yang thiqah itu ada nggak cara ingin mengetahuinya, cara cepatnya gitu. Ya. Di mananya putusnya, atau di mana tadi misalnya di sini ada perawi yang mengqati, atau misalnya tadi ada yang dhabitnya bermasalah, thiqahnya bermasalah gitu. Nah, itu mungkin menarik sekali jika memang bisa diterangkan dengan kami nih. Oke. Sehingga satu hadis itu, oh di sini kenanya, di sini yang bermasalahnya gitu ya. Baik. Terima kasih untuk sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu bagi Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Zaman Lidwa saya bisa akses. Lidwa bisa, Prof. Lidwa namanya. Ya, Lidwa ya, itu. Nah, tapi karena ya saya sangat tidak setuju kepada para pembajak ya, mohon maaf itu. Jadi kan Lidwa kan banyak dibajak, Prof. Itu. Nah, kita selaku Sivitas Akademika tentu saja berharap ke masing-masing perguruan tinggi kita untuk menghadirkan itu secara leha. Kan urusannya di situ, Prof. Ya, gitu. Itu. Jadi jawabannya di Lidwa bisa. Tapi ya tentu saja kita tidak menggunakan yang bajakan. Kan ironi ya, ngajarin hadis kok pakai bajakan. Itu ya. Itu seperti itu kan, itu ironi ya gitu. Oke, satu itu. Yang kedua, saya dapat, saya share screen aja ya. Iya, Bro. Saya share screen. Nah, ini saya dapat dari dari link dari web Asilha zaman Prof. Katih, ya. Jadi mohon jangan bertanya Pak Anton ini bajakan bukan. Itu mohon jangan bertanya itu ya. Tadi kan Pak Anton bilang ironi. Kan gitu ya. Gitu. Tiba-tiba Pak Anton kok pakai bajakan juga. Itu saya belum cek ini bajakan atau tidak. Ya, itu. Ini contoh, Prof. Ini kita di sini ada sebentar lemot ya. Ini masih. Oke. Ya, tunggu muncul dulu ini, Prof. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf juga yang lain, mohon menunggu. Oke. Ini ada Bahsus Sorfi. Oke. Di sini kita coba fahijratuhu ya. Fahijratuhu. Mau nggak dia bahas? Ini ya. Ada. Oh, Sahih Bukhari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita buka ini, Prof. Oke, sebentar. Saya tutup dulu. Nah, sini ada Al-Humaidi. Oke, kita klik ya. Ini oke, suyuhnya siapa? Ini kan kita cek Humaidi ketemu Sufyan nggak? Cek suyuh.
Ini ada Sufyan di sini. Sin. Nah ini Sufyan bin Uyainah. Mutasil ya. Nah kita cek talamidnya ada Bukhari nggak? Ah ini ada Bukhari. Oke, mutasil bro. Terus sampai sini. Gitu ya. Gitu. Oh. Dan seterusnya. Gitu. Di sini ada menu lain. Apa ini menunya? Nah ini ya. Ini menunya. Menu Bagan. Nah ini. Sahih Bukhari dari Umar ke Alqamah ke Muhammad bin Ibrahim ke Yahya bin Sa'id ke Sufyan bin Uyainah ke Abdullah bin Zubair. Ya. Tuh. Ini bisa kita klik. Ini ada namanya, ada wafat dan seterusnya. Itu. Itu mungkin Prof cukup ya. Itu dari mana tadi Prof apanya? Bukanya? Oke, Yang terakhir ini? sebentar. Saya barusan kepijit masuk lagi. Linknya ya, Pak. Ya, bentar. Ini elektronik Prof, tidak online. Ini diinstal. Ini diinstal. Gitu. Ya, ini diinstal. Dulu saya unduh ini dari web Asilha zaman Prof Fatih. Ya, rahimahullah. Tuh. Jadi Al-Jami lil Hadisin Nabawi. Ininya apa? Softwarenya. Softwarenya ya. Di YouTube banyak yang menggunakan ini. Ya, di YouTube banyak yang menggunakan ini dan kalau tidak salah ada yang men-embed link produsennya. Gitu. Jadi saya asumsikan open source. Nah, kalau salah ya terpaksa, bukan terpaksa ya, wajib istighfar. Gitu ya. Gitu. Iya, hukumnya seperti apa? Kias ke fotokopi buku lah. Iya. Iya ya. Jadi pelanggaran ya tetap kita akui pelanggaran. Andai ini tidak open source. Tapi di YouTube banyak yang menggunakan ini. Ya, sehingga saya asumsikan open source. Kan selalu ada DCMA itu ya, DCMA itu ya. Jadi DCMA itu adalah menu bagi autor, bagi produser mengklaim produknya apabila ditemukan di dunia maya. Gitu. Nah, sekarang DCMA sekarang sudah banyak. Ya, siapapun boleh menggunakan, termasuk misalkan buku kita. Buku saya sendiri yang PDF itu ada di dunia maya ya. Padahal saya nggak pernah mengupload gitu ada. Tapi ya sudahlah, jadi ya aja, Prof. Itu seperti itu ya. Nah gitu. Jadi itu informasi terkait dengan software Al-Jami lil Hadisin Nabawi ini. Gitu. Kalau yang online-nya ya kita gunakan yang tadi aja, Prof. Ya. Iya. Islam Web. Oke. Saya masuk dulu ke Islam Web ya. Saya masuk dulu ke Islam Web yang tadi. Oke. Nih, Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Ini Syiarul Alam, Prof. Syiarul Alam An-Nubala. Nah, ini ya. Kita coba cek. Iya, ini. Ya. Haddasa'an Sufyan. Checklist ya. Mutasil ke guru. Haddasa'anhu Bukhari. Udah, mutasil, Prof. Begitu. Jadi kalau saya ya gitu. Ya, jadi sekalipun online tetap manual, ngeceknya manual. Manual yakin dicek oleh mata kepala kita sendiri. Nah, gitu, Bro. Betul. Terima kasih banyak, Bro Anton. Ya, sama-sama, Prof. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Alhamdulillah, luar biasa nih bagi saya nih. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Prof ya. Insya Allah. Mari. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan rasa ingin tahunya atau ada tadi yang kurang dipahami Bapak Ibu yang bergabung di diskusi ini. Silakan. Biasanya ada Ustadz Asrar ini ada yang ingin tanyakan Ustadz. Ini. Ada yang ingin tanyakan kembali?
Atau mungkin kita cukupkan untuk sementara, nanti bisa bergabung langsung dengan Prof Anton. Atau dari grup Asilha ada yang ingin bersilaturahmi ini dengan topik kita malam hari ini? Ya, Yang tadi banyak Prof dari grup-grup Asilha kita. ya, ya. Insya Allah, Bu. Mungkin Prof pada Zia? sok, mungkin pada sok Prof Anto. Gimana, Siapa? Prof? Mungkin masih pada sok. Ternyata ada ilmu yang begitu luar biasa ya, Prof. Ya, ini ada Pak Sidik. Kalau memberikan pengalaman juga tentang AI boleh, tapi tidak ada slide. Nah, itu mungkin silakan, Bu. Ya, berbagi. Ya, silakan, Bu. Silakan Pak Sidik. Pak Sidik. Ustadz Sidik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Masya Allah dari Prof. Muhammad Anton Athoillah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang dulu kampusnya pengen saya masuki tapi nggak rezeki masuk ke sana, akhirnya saya masuk UIN Sumedan. Baik, sebelumnya sangat luar biasa materi yang disampaikan, bahwa memang AI ini banyak membantu, dan alhamdulillah dari semua contoh AI yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Anton, baik websitenya, semua telah pernah saya pakai kecuali satu, yaitu Notebook LM. Dan ini benar-benar luar biasa, menambah saya satu lagi tools yang bisa membantu kita. Dan dari bentuk-bentuk penyampaian website tadi ini, memang yang paling mudah atau paling simple adalah yang Mausu'ah al-Hadithiyah itu. Karena di situ dalam beberapa percobaan yang saya lakukan, kalau menggunakan kata-kata yang salah pun bisa memunculkan hasil. Beda dengan Maktabah Syamilah yang dia harus tepat. Nah, yang harus tepat titik komanya. Jadi benar-benar bisa membantu. Jadi kalau anak ilmu hadis yang kita kurang paham, atau kita nggak punya kitab asli, apa yang tadi Prof. Anton ini sampaikan kepada kita benar-benar bisa membantu. Ya, jadi rasanya wajiblah ini kita save supaya ke depannya, karena keterbatasan kitab yang kita punya, benar-benar bisa bermanfaat. Dan terakhir mengenai ChatGPT, ini merupakan salah satu AI yang paling masyhur ya di kalangan mahasiswa, karena memang serba bisa luar biasa. Apapun yang kita minta pasti dikasih, mau terjemahan, transkrip, dan kawan-kawannya. Seolah-olah beliau memang bisa menjadi lawan bicara yang tidak ada capeknya. Bahkan dia bisa sangat baik. Kalau kita hanya minta terjemahan, nanti dia katakan, apakah kamu ingin bentuk seperti ini? Bisa saya bantu. Jadi memang benar-benar luar biasa, ya kan Pak ya? Tanpa kita minta, beliau sudah terus membantu. Memang salah satu kelemahan dari ChatGPT ini teman-teman, yaitu dia istilahnya yes man. Maksud yes man ini adalah dia jarang sekali membantah, jarang sekali mentidakkan, namun dia serba iya. Jadi seolah-olah iya kalau kita tidak kritis membenarkan apa yang kita sampaikan tanpa ada klarifikasi lebih lanjut. Dan tentu apa yang tadi Prof sampaikan sangat benar, bahwa kita tetap wajib merujuk segala sesuatu dari AI ini ke dalam bentuk cetak. Terima kasih Prof materinya, terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Sidik ya. Terima kasih banyak. Silakan Ibu Nur. Ya, mungkin ada lagi satu lagi, atau kita padakan dulu sampai di sini? Itu ada yang raise hand, Bu. Itu ada yang angkat tangan. Ini ada satu Pak Prof, mungkin terakhir ya Pak Prof. Ya. Prof, bagaimana kita bisa ketahui sejauh mana kredibilitas ChatGPT Takhrijul Hadis yang ditunjuk sebentar tadi? Ya, oke. Jadi kembali Takhrij. lagi-lagi GPT atau apapun ya, itu tetap tools, dan hari ini tetap verifikasinya ke kitab cetak. Jadi usul takhrij wa darasatil asanidnya Mahmud Tohan itu tetap kita gunakan. Ya, mulai dari at-takhrij an-tariqi rawil a'la minas sahabah. Ya, itu tetap kita gunakan. At-takhrij
antariki awali lafzin min matnil hadis, itu yang kedua ya. Itu ya tetap kita buka Jami' Shoghi, buka Mausu'ah Atrof kan gitu ya. Itu. Yang ketiga at-takhrij antariki ma'rifati kalimatin yakillu dawranhu alal alsinah min ayyi juz'in min matnil hadis. Itu kita gunakan al-mujamul mufahros li al-fazil hadis. Tetap kita buka itu. Itu saya pernah sampaikan di STDI Imam Syafi'i Jember. Ada yang hadir dari STDI Imam Syafi'i Jember? Itu saya pernah sampaikan itu. Ada video YouTube-nya bagaimana kita menggunakan waktu itu belum berbicara AI ya, tapi tahrij elektronik ya. Itu tahrij elektronik. Itu pernah saya sampaikan. Jadi agar kita tidak tercerabut dari otentisitas teks, maka turos tetap kita pelihara, tetap kita pelajari, serius, tetap serius, bahkan kalau bisa tingkatkan keseriusannya, tanpa menutup diri dari perkembangan teknologi. Kalau saya gitu, ya, perkembangan teknologi tetap harus kita respon. Bahkan kemarin waktu saya di Kediri itu, saya berikan contoh, contoh bagaimana. Jadi mahasiswa saya, ini mohon maaf sedikit berbagi pengalaman ya. Saya tidak memberikan tugas presentasi di kelas, tetapi presentasinya di medsos masing-masing. Nah, itu ya. Presentasinya di medsos masing-masing, kemudian di komen, diskusi oleh para mahasiswa yang lain, tidak harus juga terbatas mahasiswa kelas, boleh jadi di komen oleh mahasiswa di luar kampus. Itu seperti itu. Jadi hari ini masih boleh saya tampilkan link YouTube? Ada link YouTube mahasiswa saya, Bu? Masih boleh? Masih ada waktu? Silakan. Oh, Iya. bentar ya. Kita sebentar. Saya jangan share dulu deh. Saya cari dulu linknya yang tadi itu Sebentar. Di mohon maaf para pemirsa, mohon menunggu. Saya nyari dulu linknya. Oke. Ternyata kalau merasa harga barang-barang naik. Nah, ini mahasiswa saya sedang menjelaskan inflasi. Ya, jadi saya tidak menugaskan presentasi di kelas, tetapi presentasinya di medsos masing-masing. Mata kuliahnya ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro syariah atau Islam, lupa saya. Oke. Nah, jadi seperti itu kita bisa mengoptimalkan apapun yang kita bisa optimalkan ya, dan bisa memberikan warna baru ke dalam konteks perkuliahan kita. Jadi yang asalnya ya presentasi di kelas, sekarang kita bisa mengambil bentuk presentasi tidak di kelas tetapi di medsos. Itu. Ada pertanyaan ke saya, Pak Anton, gimana kalau lupa itu inflasi itu apa, lupa? Pakai tim sukses, saya bilang begitu. Jadi ada tim sukses tuh di belakangnya tuh ya, bawa apalah, bawa kertas kan gini-gini ya, di belakang kamera itu, sehingga tetap presenternya bisa baca dan tampil prima. Urusan itu kan plus minus visual ya, plus minus sinematografis begitu. Yang tidak masuk kamera ya asumsikan tidak ada, gitu. Padahal tim suksesnya boleh jadi banyak. Itu saya sampai ke sana memberikan warna baru, bagaimana proses perkuliahan tersaji, bagaimana proses perkuliahan dilanjutkan, dan ya belum dievaluasi sih mana yang lebih efektif gitu ya.
itu mungkin sekedar berbagi pengalaman. Terima kasih Ibu Iya. Nur, Bu Ketua Prodi ya, dan saya pikir waktunya sudah habis ya, tinggal 1 menit lagi. Makasih. Mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber lah kami katakannya, atau pemberian diskusi tentang hadis pada malam ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Anton Athaillah dari UIN Bandung. Semoga Pak Prof sehat walafiat dan Amin. terus berkiprah di dunia hadis dan dunia syariah. Dan sebelumnya juga kami terima kasih kepada partisipan yang berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sampai tadi mencapai 93 orang Pak Prof. Luar biasa. Makasih. Artinya lama semakin lama diskusi kita ini semakin diminati dan alhamdulillah bermanfaat bagi umat dan masyarakat muslim lainnya. Izin juga saya mohon maaf kepada Pak Prof apabila ada kata salah yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada semua partisipan kita mohon maaf. Kita akhiri diskusi kita pada malam ini dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Anton. Ya, oke, sama-sama. Ya, sehat selalu. Amin, Terima kasih, amin, sama-sama. Alhamdulillah. Sehat Terima kasih. buat kita semua, sehat selalu. Ya. Izin Terima live kasih ya. Pak Prof. Izin Ustaz live ya. Barokan. Sama-sama. Ya, Ternyata Pak. sama-sama orang Terima apa kasih. ya, orang syariah Iya. yang menyeberang Dulu ke ilmu hadis. Tafsir dulu itu kan tafsir hadis di syariah, Bu. Iya. Oh, Ya, saya ini alumni Fakultas Syariah, tafsir hadis di syariah. Jadi lulus tahun 91. Nah, alhamdulillah ada yang nawarin. Baik. Dipanggil sama guru-guru saya gitu. Itu seperti itu, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa bersilaturahim dengan semua. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Oke Pak Prof, kita sama-sama istirahat. Mohon izin. Oke. Ya, Prof Zia, terima kasih. Pak Prof Mustafa Rokan, Pak Sidik. Terima kasih juga Bu Nur.